Kekerasan terhadap kitab suci. Akhir-akhir ini, gelombang pembakaran kitab suci, baca, Al-Quran, terjadi di beberapa tempat di Eropa. Sebagaimana rilis CNBC Indonesia, sejumlah massa pendemo di Kedutaan Besar Irak di Copenhagen, Denmark, sejumlah orang melakukan pembakaran kitab suci Al-Quran. Tidak hanya itu, aksi pembakaran Al-Quran juga dilakukan politikus sayap kanan Swedia, Rasmus Paludan, yang kemudian merembet ke Belanda. Seorang politikus negeri kincir angin, Edwin Wagensveld, mengunggah aksi perobekan Al-Quran di depan gedung parlemen Den Haag lewat Twitter pada Ahad, tanggal 22 Januari tahun 2023, waktu setempat. Aksi yang sama juga terjadi di Jerman. Sebuah Al-Quran dibakar dan dibuang di depan sebuah masjid di Jerman Barat Daya. Hal itu diungkapkan kelompok payung Turki Muslim DITIB, Senin waktu setempat. Insiden itu terjadi di depan Masjid Mimar Sinan di kota Maulbronn, yang terletak di negara bagian Baden-Württemberg. Itu dilakukan oleh sebuah kendaraan yang bergerak. Uni Eropa juga turut bereaksi. Uni Eropa (EU) mengatakan pembakaran Al-Quran atau kitab suci lainnya adalah tindakan pelecehan, penghinaan, dan provokasi secara terang-terangan. Praktik-praktik rasisme, xenofobia, ketidaksukaan terhadap orang-orang dari negara lain, dan intoleransi semacam itu tidak diterima di Eropa, kata juru bicara EU untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Nabila Masrali dalam sebuah pernyataan. Perwakilan tinggi Uni Eropa (EU) untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Josep Borrell mengutuk pembakaran Al-Quran yang baru-baru ini terjadi di Swedia dan Denmark. Uni Eropa menegaskan kembali penolakan yang kuat dan tegas terhadap segala bentuk hasutan untuk kebencian dan intoleransi agama. Terangnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023, dikutip Antara. Belakangan, peristiwa kekerasan terhadap kitab suci ini mendapat respon serius. Misalnya PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia kini telah menyetujui resolusi kontroversial yang mendesak negara-negara untuk mengatasi, mencegah, dan menuntut tindakan dan advokasi kebencian agama, setelah insiden pembakaran Al-Quran di luar masjid di Swedia. Dilansir The Guardian, pada Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023 lalu, resolusi disahkan dengan 28 negara memberikan suara setuju, 12 suara menolak, dan 7 abstain. MUI, melalui Sekjen Amir Syah Tambunan mendukung upaya PBB, dan menyarankan Oki dan para pemimpin serta Muslim di seluruh dunia secara proaktif mendorong agar terus memperkuat literasi, edukasi, dan sosialisasi guna mencegah penodaan agama. Kekerasan terhadap kitab suci umat Islam ini, sepertinya terus-menerus berulang dari waktu ke waktu. Hingga kejadian memicu reaksi keras dari sebagian besar umat Islam seluruh dunia. Jika ini terus dibiarkan, hal ini akan berdampak kepada rusaknya relasi Islam dengan agama lain, bahkan memicu sikap keras sebagian besar umat Islam terhadap beberapa negara yang disebutkan itu. Dampak dan sikap kita, jika gelombang kekerasan terhadap kitab suci, penodaan agama, dan persekusi terhadap umat Islam semakin marak di berbagai belahan negeri non-Muslim, dikhawatirkan akan memicu gelombang intoleransi, radikalisme, dan kekerasan, serta mengesahkan tesis Samuel Huntington, 1993, beberapa waktu lalu tentang perbenturan peradaban Barat Islam. Akibatnya, upaya-upaya diplomasi internasional yang dilakukan sejumlah pihak yang mencoba terus-menerus menjembatani hubungan dan dialog Islam Barat akan mengalami kemunduran, untuk tidak mengatakan harus memulai dari awal lagi. Termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui R20 di Bali pada momentum G20 itu. Lagi-lagi, umat Islam juga akan menerima dampaknya, dalam bentuk persekusi dan stigmatisasi besar-besaran oleh banyak kalangan. Bercermin dari peristiwa yang telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, sejumlah negara di Eropa, yang konon diklaim demokratis, sedang melakukan praktik demoralisasi terhadap umat Islam. Dalam hal ini upaya umat Islam di belahan dunia lain yang terus menampilkan Islam sebagai agama yang ramah atau rahmatan lil alamin. Upaya menggembosi umat Islam di negara-negara yang telah disebutkan di awal merupakan upaya meruntuhkan kepercayaan Barat terhadap umat Islam,
yang akhir-akhir ini semakin adaptif dan nyaman dengan dunia yang mereka tinggali. Memang, kecurigaan terhadap umat Islam, apalagi pasca 9/11, masih terus menjadi fenomena real dalam kehidupan nyata di beberapa negara barat. Sebagaimana dilansir John L. Esposito dalam Unholy War Terror in the Name of Islam 2002, bahwa setelah sekian lama berlalu, sebagian orang di barat masih bertanya-tanya soal mengapa mereka orang Islam membenci Kia. Mengapa Islam lebih militan daripada agama lain? Apa yang seharusnya dikatakan oleh Al-Quran soal jihad dan perang suci? Apakah Al-Quran membenarkan bentuk kekerasan dan terorisme ini? Apakah ada benuran peradaban antara Barat dan dunia Islam? Ini sebenarnya merupakan gambaran real kekhawatiran dan mengarah kepada fobia kepada Islam, khususnya bagi orang Amerika Eropa. Sejauh apapun penggambaran Islam yang ramah dilakukan terhadap orang lain, khususnya di Eropa dan Amerika, serta negeri-negeri lain, tetapi imajinasi tentang perang salib di masa lalu sulit sekali hilang. Ini juga pernah disinyalir oleh Prof. Alwi Shihab dalam sebuah kesempatan seminar di Cracks UGM tahun 2000-an yang menyebutnya sebagai behind their mind, atau dalam bahasa lain sebagai memori. Gambaran tentang masa lalu inilah yang kemudian kini memicu gelombang ketidaksukaan terhadap eksistensi umat Islam. Dalam konteks hukum internasional, kasus penodaan terhadap agama yang diekspresikan dalam bentuk kekerasan terhadap kitab suci umat Islam, dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap konvensi internasional tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, persamaan di depan hukum dan kebebasan dari diskriminasi. Dalam artikel 18 ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights yang menyatakan, freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others. Menyikapi peristiwa yang telah terjadi, umat Islam tentu tidak perlu terlalu memperlihatkan sikap reaksioner. Sejatinya, di satu pihak kita tetap memperhatikan rambu-rambu hukum internasional dan kedaulatan masing-masing negara. Sementara di pihak lain, terus mendorong pihak-pihak berwenang untuk terlibat lebih jauh di dalam mengatasi kekerasan terhadap kitab suci dan gejolak-gejolak yang bakal timbul. Selain itu, umat Islam khususnya di Indonesia tentu memiliki keprihatinan, jika bukan rasa geram, melihat kondisi umat Islam global dan kitab sucinya yang sedang dinodai oleh pihak dan kelompok yang tidak memahami kesejatian Islam itu sendiri. Tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan sesungguhnya sangat kontraproduktif. Tindakan yang diperlihatkan sekelompok pemuda Muslim yang menolak membakar kitab suci agama lain, merupakan tindakan yang benar-benar perlu mendapatkan apresiasi. Nyatanya, ini relevan dan senafas dengan Al-Quran. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS Al-Maidah 8.